Selamat datang kembali di channel Iman Nurholik. Koneksi antar materi. Modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Oleh Iman Nurholik, SPDI. Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Dari SDN Priuk 6 Kota Tangerang. Calon Guru Penggerak Iman Nurholik. Fasilitator Bapak Heri Rahmat, MPD. Pengajar Praktik Ibu Yuniar Ali, MPD. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh, dan membuat refleksi, berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman materi yang diperoleh. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 3. Keterlibatan dalam proses belajar. 4. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. 1. Pengalaman materi yang diperoleh. Berdasarkan pembelajaran terkait modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, terlebih dahulu kita memahami makna coaching, menurut Grant tahun 1999. Menjelaskan coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan menurut Whitmore tahun 2003, mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yaitu mentoring, konseling, fasilitasi dan training. Coaching berbeda dengan teknik yang lain. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Coaching memiliki 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Paradigma berpikir coaching adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, salah satu tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Tahapan dalam supervisi akademik terdiri dari pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan pengamatan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Hal tersebut merupakan uraian singkat sekelumit materi yang saya pahami dari materi pembelajaran modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum mempelajari lebih dalam modul 2.3, melihat tema modul 2.3 adalah tentang coaching untuk supervisi akademik, membuat diri saya merasa khawatir dan cemas, karena berpikir supervisi akademik adalah tugas kepala sekolah. Ditambah dengan pendekatan coaching, dalam benak saya, coach itu sering digunakan dalam istilah olahraga sehingga saya tidak dapat menggali nalar kritis pada diri saya terkait coach yang diwujudkan dalam proses supervisi akademik. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari materi tentang coaching, dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya merasa senang, dan termotivasi pada waktu berdiskusi dalam ruang kolaborasi. Kami latihan dan mempraktikkan pendekatan coaching untuk supervisi akademik. 3. Keterlibatan dalam proses belajar. Selama proses pembelajaran, saya senantiasa melibatkan diri. Dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri, adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi, baik saat mempraktikkan proses coaching sebagai coach, coachee, dan observer. Selain itu, dilakukan juga dalam proses penyusunan tugas demonstrasi kontekstual bersama dengan calon guru penggerak yang lain. 4. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Saya menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam keterlibatan pada proses pembelajaran, terutama yang harus diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee,
dan tentunya akan membantu Koci dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Alhamdulillah, secara perlahan saya mampu melakukan perbaikan pada diri sendiri, terutama dalam bidang manajemen diri, berdasarkan output pembelajaran modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, yaitu untuk mensterilisasi berbagai asumsi yang biasanya timbul di benak saya, pada waktu ada murid atau rekan sejawat ketika mengeluhkan permasalahannya. Saya juga sudah mulai berlatih coaching metode Tirta, yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. 4. Memunculkan alternatif solusi. 1. Memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Selaku pimpinan dan pemangku kebijakan, kepala sekolah seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Langkah-langkah supervisi hendaknya lebih terarah, dan menggunakan langkah-langkah yang akan menggapai tujuan supervisi, dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi atau pengamatan langsung, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi. Salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah coaching. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Melalui penguasaan kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Tantangan di tingkat sekolah adalah masih banyaknya rekan sejuat atau guru berpikir. Supervisi akademik merupakan penilaian yang bersifat mengevaluasi kinerja, sementara pemahaman tentang coaching masih banyak belum dipahami bahkan oleh kepala sekolah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. 4. Memunculkan alternatif solusi. Solusi yang ditawarkan adalah 1. Melakukan sosialisasi mengenai hakikat dan tujuan supervisi akademik, yang meningkatkan performa guru. 2. Mensosialisasikan dan mempraktikkan coaching, baik kepada murid maupun rekan sejawat. C. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. 2. Penerapan di masa mendatang. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pengalaman masa lalu. Setiap semester, dilakukan supervisi oleh kepala sekolah, saya melakukan proses mengajar sebagaimana biasanya. Kepala sekolah mengamati proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, dan memberikan umpan balik sebagai catatan hasil pengamatan. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi, tanpa ada pembicaraan pra-observasi dan bahkan kegiatan pasca observasi. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi, maka, saya harus mampu menjadi penggerak perubahan paradigma tentang supervisi akademik, mempraktikkan coaching terhadap murid dan rekan sejawat dalam berbagai sesi aktivitas di sekolah. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, tentang pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, merupakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodratnya. Maka, coaching harus dilakukan oleh guru dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga murid akan maksimal dalam menggali potensinya, jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Modul 2.2, tentang pembelajaran sosial dan emosional,
kaitannya dengan coaching untuk supervisi akademik. Mewujudkan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan 5 KSE, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pembelajaran 5 KSE terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut, sehingga prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dapat dijalankan dengan maksimal, dan coach dapat menggali potensi coachee untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, melalui ide-ide yang disampaikannya sendiri. Mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul pendidikan guru penggerak, antara lain, media online, praktik baik instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik baik rekan guru dalam satu lembaga, dan komunitas kelompok kerja guru. Terima kasih. Salam Guru Penggerak, oleh Iman Nurholik, SPDI, dari SDN Priuk 6, Kota Tangerang. Fasilitator, Bapak Heri Rahmat, MPD. Pengajar praktik, Ibu Yuniar Ali MPD.